Pernah nggak sih kalian tuh bilang iya ke orang lain, padahal deep inside your heart itu kalian teriak nggak mau, atau ngerasa capek banget untuk terus nyenengin hati orang lain tapi malahan lupa sama diri sendiri? Yes, aku ngerti banget perasaan itu karena aku juga pernah ada di fase itu. In this video, aku mau share soal people pleasing. Kenapa sih kita tuh sering banget ngorbanin perasaan diri sendiri demi orang lain, dan gimana sih untuk keluar dari pola tersebut? Karena jujur aja, prioritasin diri kita sendiri itu tuh bukan egois, tapi merupakan salah satu bentuk dari self-love. Hai guys, aku Venus Juliana dan aku buat konten seputar self-help diaries. So, buat kalian yang mau grow up bareng aku, please make sure to click on the subscribe button. So, people pleasing itu sederhananya adalah selalu pengen bikin orang lain seneng walaupun itu harus ngorbanin perasaan kita sendiri. Contohnya, selalu bilang iya ketika orang lain minta bantuan walaupun jadwal kita sendiri tuh udah full banget. Bisa juga mengiyakan pendapat orang, setuju sama pendapat orang cuman untuk menghindari konflik, padahal ya sebenarnya kita nggak setuju. Atau selalu ngeiyain ajakan orang untuk mungkin main, nongkrong dan sebagainya karena simply takut dibilang nyebelin, nggak asik kalau misalkan kalian tolak. Kita tuh sering nggak sadar kita ngelakuin ini, kita ada di pola ini. Kebiasaan ini tuh sering muncul tanpa kita sadari, mungkin karena trauma masa kecil, rasa ingin dipandang, atau juga bisa karena pengaruh sosial media, kita pengen terlihat perfect terus. Honestly, ya aku juga lumayan sering sih ada di fase kayak gini. Aku sering ngeiyain pas orang lain minta tolong, walaupun sebenarnya aku juga punya kerjaan yang mungkin masih banyak, karena ya aku pengen dilihat kayak, oh aku ini baik, aku ini selalu nolong orang lain. Aku sering banget juga kayak FOMO, aku selalu ngeiyain ajakan orang, padahal ya sebenarnya aku lagi punya banyak deadline buat tugas, atau misalkan kayak tempatnya tuh terlalu jauh dari tempat aku, jadi aku butuh keluarin biaya dan waktu. Tapi ya aku pengen iyain aja biar bisa berteman sama banyak orang, dianggap asik juga. Sampai pelan-pelan akhirnya tuh aku sadar aku yang kurang ngeset batasan untuk diri aku sendiri. Setelah berjalan lumayan lama, ya akhirnya aku ngerasa gitu, kayaknya aku nggak bisa kalau terus-terusan kayak gini. Aku sadar kayak gak semua ajakan atau permintaan tolong atau apapun di dunia ini tuh perlu aku iyain. Ada juga kok kayak yang emang aku harus tolak. Kalau kalian struggle sama habit people pleasing ini, aku bakalan share beberapa cara yang mungkin bisa bantu kalian buat prioritizing yourself first. Yang pertama, pastinya kalian harus bisa set boundaries untuk diri kalian sendiri. I know pasti people pleaser, kayak aku dulu juga, pasti susah banget untuk nolak ajakan orang atau orang yang minta tolong ke kita gitu. Karena rasanya kayak jahat banget, pasti kita pengennya kayak iyain aja gitu kan. Tapi percayalah, bilang enggak itu bukan berarti jahat, bukan berarti egois. It's very okay. Jadi ya bisa dari sekarang belajar untuk bilang sorry aku nggak bisa gitu, atau gimana, kayak masih sopan tapi kayak tolak baik-baik gitu. Karena kan kita juga beralasan kan, kita nggak bisa nolong mereka misalkan ya karena kita juga punya jadwal di padat banget gitu, kita masih punya banyak tanggung jawab juga. Atau kayak kita nolak ajakan orang untuk hangout atau gimana juga bukan salah kita gitu. It's very okay misalkan emang kita lagi padet, atau tempatnya terlalu jauh, atau tempatnya terlalu mahal, atau ya simply misalkan kalian lagi capek butuh istirahat, ya udah gak apa-apa gitu. Nah ini juga tentunya nyambung sama set boundaries gitu. Kalian harus reframe mindset kalian kalau self care itu bukan egois, self care itu ya bentuk self love, ya mencintai diri kita sendiri gitu. Gak berarti kalau kalian nolak orang itu tuh jahat, itu enggak. Karena kan tentu kita juga punya alasan kan, bukan yang selalu nggak mau nolong orang, itu beda kan, itu pasti beda banget. Orang yang emang basically dia egois, dia jahat gitu, nggak pernah mau nolong orang, ya itu pasti beda, ya kan. Kan kalau misalkan kita emang lagi bisa ya pasti kita tolong kan, tapi bukan berarti yang at all times itu selalu ngeiyain mereka. Ya itu nanti kalian kayak gak punya boundaries, bisa lama-lama burn out sendiri, kehilangan jati diri, itu kayaknya bakalan parah banget gitu, merembet-rembet terus masalahnya.
Oke, jadi mostly orang yang menjadi people pleaser itu kan ingin mendapatkan validasi ya dari orang lain, ingin diakui, ingin disukai oleh orang lain. Nah, jadi kita harus build our self-worth sendiri. Kita itu, worthiness kita itu nggak dinilai dari orang lain, tapi ya dari diri kita sendiri. Gimana kita bersikap gitu. Intinya mah stop nyari validasi dari orang lain. Kita bisa mulai dengan kayak journaling, kita tulis self-affirmation. Atau nih, kalau misalkan kalian punya temen, tapi sekalinya kita nggak mau nolongin mereka, sekali kita tolak ajakan mereka, terus mereka berubah, udah kayak nggak mau temenan sama kalian gitu, ya itu berarti bukan di circle yang tepat, kayak they are not meant for you ya. Karena orang-orang yang beneran tulus, yang beneran support kita, ya dia bakal support us wherever, whenever, whatever gitu, unconditionally lah. Kalau misalkan perkara kayak kalian sekali doang gitu nolak ajakan mereka, terus ya udah mereka nggak mau temenan lagi, mereka langsung ngejelek-jelekin kalian, ya udah jelas dong ya nggak usah ditemenin lagi dong gitu. Berarti ya mereka emang nggak worth buat kalian. Jangan mempertahankan orang-orang yang kayak gitu. Udah jelas-jelas itu nggak tulus sama sekali. Temenan ya karena ada maunya aja, karena kalian gampang ngeyain gitu. Mereka minta tolong langsung diyain. Terus tiap diajak gitu, misalkan tipenya yang seminggu tuh mainnya tiap hari gitu, terus kalian selalu ngeyain, walaupun kayak aduh lagi bokeh, aduh kayak lagi banyak deadline, aduh jauh banget, aduh capek banget, tapi kalian tetap aja ngeyain. Nah ya itu kalian most likely cuma dimanfaatin, mereka nggak beneran tulus. Kalau temen yang beneran temen, ya mereka akan ngerti lah kondisi kalian gitu, nggak yang perkara kayak gitu aja langsung dimusuhin gitu, nggak akan. Sejak I prioritize myself, yang walaupun susah tapi pelan-pelan ya belajar untuk memprioritaskan diri aku sendiri, ya itu tentunya ada banyak banget manfaatnya. Tentunya ya pasti energi aku lebih stabil, stres aku berkurang. Terus ya aku nemu teman-teman yang emang beneran tulus, ada mutual respect, bukan harus aku terus yang ngalah. Dan kalau misalkan sekalinya aku nolak terus mereka langsung bubar, jauhin aku gitu, enggak. Ya hidup berasa lebih sehat tentunya, ya intinya berubah deh. Untuk awal-awal kalian please practice untuk bilang enggak di situasi yang masih low risk gitu ya. Sesimpel misalkan ada yang ngajak buat jalan-jalan tapi kalian beneran lagi capek nih gitu, misalkan ya bilang aja buat sorry aku nggak ikut dulu ya, kayak gitu. Pasti di awal-awal kayak ganjel, kayak berat banget, pasti maunya bilangnya iya. Tapi ya itu, kalau misalkan kalian nggak mulai belajar untuk bilang enggak, mau sampai kapan? Terus pastinya dipikirin dulu sebelum ngejawab, karena kan udah kebiasaan nih jadi people pleaser for years ya, pasti untuk awal-awal kayak langsung bilangnya iya kan. Nah ini harus di practice, dilatih gitu, kayak pikirin dulu beneran mau nggak sih, worth it nggak sih untuk aku bantuin atau aku ikut. Terus cek ke diri sendiri, apakah lagi padet, apakah aku lagi capek. Kalau misalkan aku ngeiyain, akunya gimana, itu perlu banget, penting banget akunya gimana sebelum kayak main ngeiyain orang gitu. Sama self reflection, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian lagi berteman sama sekelompok orang, kalian apa ya, refleksi gitu, sebanding gak sih gitu yang aku kasih dan yang aku terima. Kalau misalkan aku kayak selama ini kayaknya aku cuma ngasih doang tapi aku nggak nerima yang sebanding, nah ya itu perlu dievaluasi lagi nggak sih pertemanannya. Bukannya pamrih, tapi kalau misalkan ngasih terus, ya itu berarti juga kan tanda kalau nggak sehat. Kenapa kalian ngasih terus tapi mereka nggak pernah kasih juga ke kalian gitu. So inget ya, prioritizing diri kalian sendiri itu tuh bukan egois, itu bentuk self love. Karena at the end of the day, siapa lagi yang ada buat kalian selain diri sendiri? Kalau diri sendiri hancur terus kayak mau apa lagi? Ya pasti harus pertama ya diri sendiri dulu lah, stresnya dijaga, energinya, baru kayak bisa berteman dengan orang lain. Karena kita hidup bukan buat orang lain doang gitu, ya kita juga harus nyenengin diri sendiri juga. And it's not egois, kita perlu banget ngejaga kesehatan mental dan fisik kita juga. Mungkin buat kalian yang pernah
kayak atau sampai sekarang selalu people pleasing. Mungkin kalian bisa share di komen kayak apa sih yang kalian rasain tuh sampai kayak kalian menjadi people pleaser, atau kalau misalkan kalian udah mencoba untuk menghilangkan habit-habit itu, mungkin bisa share juga, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi tips apa sih yang kalian lakukan, karena mungkin bisa saling support juga di sini buat orang-orang yang masih struggle untuk keluar dari habit people pleasing gitu. Okay, so I hope this video helpful. If so, please like this video and share to others that maybe also need to hear some advice about people pleasing. I hope you enjoy and see you on my next video. Bye!